Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi kejadian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat hadir di masjid kita yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga mudah-mudahan terlimpah pada kita semua. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadinya saya agak kaku nih ya, karena ada kamera di depan saya. Nggak biasa masalahnya itu ya. Satu, yang kedua, saya juga nggak ada satu pikiran pagi ini harus duduk di kursi yang mulia ini gitu ya. Naiknya drastis ini. Biasanya menjadi pendengar, sekarang harus menjadi yang berbicara. Ya. Kata pepatah itu tidak ada rotan, akar pun. Jadi bahkan mungkin ini katanya belum sampai akar itu ya, masih di bawahnya akar. Sedianya yang hadir pada hari ini kan Ustaz Dr. Andes Haji Haidatul Waqiah MAG, ya. Gelar sarjananya ya berdiri seperti itulah. Saya sementara nggak punya gelar apa-apa ini. Ya, mudah-mudahan dalam mengisi kekosongan ini ada manfaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita saya. Tadi itu saya dari Panti menuju ke sini lewat jalan Ijen. Kebetulan di sana itu pagi ini ada acara sepeda ini sebenarnya apa? Goes ya? Goes apa itu saya anak muda saya juga nggak paham gitu. Pokoknya orang bersepeda banyak di sana. Itu jalan mulai dari Kawi atas sampai di gereja Jalan itu padat. Sehingga tadi saya harus merayap. Pikiran saya sudah telat saya di sini karena saya dari sana sudah 6:30. Padat seperti itu. Sampai di sini ada 2-3 jamaah tadi insya Allah kita sampai di sini. Saya insya Allah yang keempat beberapa. Nah, kemudian saya berpikir, apa ini ya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa pada Islamu ghoriban sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu datang permulaannya itu seperti orang asing dan nanti akan kembali menjadi asing. Kemudian saya berpikir kita jamaah yang di masjid ini yang sudah cukup banyak hari ini. Tetapi dibandingkan dengan yang di luaran sana yang sepedaan itu mungkin sampai ribuan orang, kita ini seperti orang asing, orang aneh. Nah, berkaitan dengan semangat hijrah ini, kita memang harus mengenal sejarah. Belajar sejarah itu penting. Di dalam sebuah khutbahnya Syekh Sudes, salah satu imam Masjidil Haram, beliau mengatakan bahwa antara lain belajar sejarah itu untuk mengenal
perjuangan-perjuangan para pendahulu kita, terutama sejarah Nabi itu untuk mengenal bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW sehingga benar-benar menjadi teladan. Mana mungkin kita bisa meneladani beliau tanpa mengenal sejarah kehidupannya. Mungkin kita kadang-kadang mengenal sejarah kehidupannya sepotong-sepotong, ya, tidak lengkap. Walaupun saya sendiri juga pernah belajar sejarah Rasulullah, tetapi juga mungkin sampai sekarang secara detail sampai sekecil-kecilnya juga belum. Tapi setidak-tidaknya kita mengenal sejarah beliau itu, salah satu diantaranya adalah sejarah hijrah. Bagaimana Rasulullah SAW bersemangat untuk hijrah ke Madinah. Karena ketika itu bahwa beliau beserta pengikutnya di Mekah itu sudah sedemikian rupa mendapatkan tekanan yang luar biasa dari orang-orang yang menentangnya, yang ketika itu yaitu kaum kafir Quraisy, diboikot, ada pengikutnya disiksa dan sebagainya, dengan bentuk bermacam-macam tekanan dari mereka. Kemudian beliau memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, itulah awal daripada Islam di Mekah itu. Pengikutnya juga tidak terlalu banyak, maka disebut Islam itu ghoriban, kata Rasulullah. Umat Islam ketika itu yang disebut asing itu ya orangnya itu, karena yang melaksanakan Islam itu cuma sedikit. Mereka datang seperti orang asing. Keimanannya juga berbeda dengan keimanan jahiliyah, ya, Arab jahiliyah. Dalam kehidupan sehari-hari juga berbeda. Akhlak Islam tidak sama dengan akhlak jahiliyah. Memang Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, Islam dengan petunjuk Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu untuk mengubah situasi yang pada saat itu sudah, istilahnya penyakit itu sudah kronis, mengubah kehidupan mereka. Asing, bahkan mereka diboikot, diasingkan, diasingkan juga. Sampai pernah hijrah ke Ethiopia beberapa kali. Kemudian terakhir adalah hijrah ke Madinah. Semangat hijrah ini kalau kita perhatikan, yang pertama adalah Rasulullah ingin dakwahnya lebih maju, karena di Madinah itu sudah diterima dengan baik oleh suku Khazraj dan dua suku, suku Aus dan suku Khazraj. Sudah banyak yang menerima Islam. Bahkan keluarga Rasulullah itu yang dari Madinah siapa? Bapaknya insya Allah. Setelah itu keluarganya banyak yang ada di Madinah. Nah, dalam perjalanan hijrah itu sendiri kita ketahui dalam sejarah bahwa tidak semudah yang kita bayangkan langsung pergi begitu aja, tidak. Rasulullah sudah diincar untuk dibunuh, ya, pada malam hijrah itu. Dan beliau bisa lolos dengan Abu Bakar untuk kemudian bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, 3 malam kurang lebih. Bagi bapak ibu yang pernah haji atau pernah umroh, itu biasanya ada travel itu
guasur, tapi juga tidak bisa sampai ke guasurnya. Ya, beberapa kali ke sana itu ya hanya di bawah jauh melihatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, beliau ingin mencari lahan dakwah yang lebih diterima oleh masyarakat. Yang kedua, sebagai tanda pemisahan antara yang hak dengan yang batil, antara kesyirikan dan kemusyrikan, kesyirikan dan ketauhidan, memisahkan antara kehidupan yang syirik di Mekah dengan nanti akan membentuk masyarakat yang tauhid di Madinah. Mohon maaf Ustaz Fabrani, ini apa mubarak pengganti. Banyak relik-relik dalam kehidupan, dalam sejarah hijrah ini. Salah satu diantaranya, bagaimana Rasulullah itu menjadi pemimpin yang seharusnya menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin sekarang, termasuk pemimpin apa saja. Ya, termasuk kita sebagai pemimpin rumah tangga. Bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang pemimpin. Salah satu sikap beliau yang bisa kita teladani dalam perjalanan sejarah hijrah itu, ketika sampai di perjalanan yang tidak jauh, beliau bertemu dengan seorang pengembala kambing di tengah-tengah tanah yang cukup keras seperti itu, berbatuan dan berpasir. Suasananya panas, dan memang itu pada musim panas, sampai kambing-kambing yang digembala itu pun tidak bisa mengeluarkan air susu. Dan Rasulullah minta izin kepada pemilik pengembala itu untuk mengambil air susu. Tetapi si pengembala itu bilang, Tuhan, sekarang musimnya panas, tidak satu pun kambing betina saya yang bisa mengeluarkan susu. Kemudian dengan permintaan Rasulullah itu, si pengembala kambing itu mengizinkan ada seekor kambing betina yang melewat di dekat tendanya. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah kambing itu dipegang oleh Rasulullah, kemudian diperas keluar susunya sampai bisa memenuhi wadah yang disediakan oleh pengembala kambing tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai seorang pemimpin? Walaupun beliau itu haus, tentu haus, perjalanannya sudah begitu jauh panas, tetapi beliau tidak minum duluan dengan apa yang dilakukan. Beliau memberikan kepada orang-orang yang mengikutinya yang ada di situ untuk minum terlebih dahulu. Setelah beliau minum, setelah mereka itu minum, ya, semua sudah cukup, barulah beliau minum untuk yang terakhir. Kemudian setelah itu beliau masih memeras lagi dalam pipa itu. Kemudian dipenuhilah tempat susu itu, baru beliau meninggalkan tempat. Akhirnya air susu itu ditinggalkan untuk yang punya kambing tersebut. Nah, barangkali inilah bagian daripada mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita sebagai seorang pemimpin. Itu seharusnya lebih memperhatikan kepada orang yang dipimpinnya, bagaimana kesejahteraannya, bagaimana kondisi mereka,
daripada mementingkan dirinya sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sangat kasih sayang kepada hambanya, pada pengikut-pengikutnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka singkat cerita, setelah Rasulullah SAW sampai di Madinah, kemudian berdakwah dan kemudian membentuk masyarakat Islam, masyarakat yang kita kenal dengan masyarakat Madani. Islam semakin berkembang luas, semakin diterima oleh masyarakat, dan bahkan sampai pada luar Jazirah Arab. Maka setelah Islam itu berkembang dengan baik, Islam sudah menjadi tidak asing lagi, karena kehidupan masyarakat itu sudah ditata dengan sedemikian rupa mengikuti kaidah-kaidah Islam. Yang dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Islam sudah tidak asing. Kemudian kata Rasulullah, sayaudu kama bada. Islam akan kembali asing seperti semula, ghoriban. Dia akan menjadi asing. Nah, seperti di awal tadi saya katakan, kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, kayaknya ini hadisnya dhaif sebenarnya, tapi sanadnya hasan. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, siapa wahai Rasulullah orang yang asing itu? Rasulullah mengatakan, orang-orang yang masih berbuat kebaikan, sementara di sisi lain mereka itu hidup di tengah-tengah orang yang banyak berbuat tidak baik. Dan yang berbuat tidak baik itu aksar, lebih banyak daripada orang yang berbuat taat. Orang yang berbuat yang taat itu lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang tidak taat. Nah, ini sudah pernah kita rasakan belum Bapak Ibu? Pernah nggak kita rasakan? Insya Allah sudah lama, sudah pernah kita rasakan. Coba aja, kita bukan menjadi gharibnya itu di kalangan orang-orang non-muslim, tapi bahkan kita menjadi gharibnya itu di kalangan umat Islam sendiri. Coba kalau subuh kita pergi ke masjid, yang pergi ke masjid itu lebih banyak atau yang tidur lebih banyak? Kira-kira yang tidur lebih banyak daripada yang ke masjid. Itu contoh paling mudah. Apalagi kalau sudah dalam bepergian dengan orang-orang yang bermacam-macam, waktunya sholat. Juga mereka yang berpikir begitu masuk waktu sholat, ayo sudah masuk sholat, ayo semuanya sholat. Apa begitu atau enak aja lah? Seolah-olah sudah lupa dengan waktu sholat. Mungkin yang memikirkan sholat itu hanya sedikit saja. Yang itu pernah saya mengamati itu ketika pergi ke Jakarta ya, nah itu naik kereta api. Satu gerbong itu berapa? 80-an orang ya kayak penuh gitu. Belum pandemi gitu. Nanti begitu waktunya dari Malang sampai Jakarta itu kan melewati beberapa sholat itu. Ada sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kemudian sampai sana subuh. Lihat satu gerbong itu nanti waktunya maghrib, yang sholat maghrib sama isya jamaah, atau sholat
nanti sholat isya-nya jamaah dengan maghribnya, satu gerbong bisa lihat mungkin hanya 2-3 orang. Yang lainnya ya ada yang ngorok, ada yang ngobrol, ya macam-macam. Artinya bahwa perhatian kepada agamanya itu sendiri, umat Islam itu sendiri itu ya, rendah. Walaupun tidak sama sekali tidaklah rendah. Maka orang yang tetap melakukan kewajibannya, ya, memikir tentang agama itu lebih sedikit daripada orang-orang yang lupa akan kewajibannya. Masyaallah muslimin jamaah kajian pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau saya harus hanya sedikit menyampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada tambahan lah, bisa mengingatkan kita kembali bahwa kita pada suatu saat kita akan menjadi suasana ghoriban, menjadi orang-orang yang asing, dan itu tidak perlu kita berkecil hati, karena kata Rasulullah di akhir hadis itu, fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang asing. Dia akan seperti kondisi Rasulullah SAW di awal ketika beliau dakwah di Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila